Ya, izin merekam. Oke, Bapak Ibu, kemarin saya ada sedikit membaca chat-chat di grup. Memang saya jarang ya membaca WA dan mungkin jarang membalas WA dari Bapak Ibu. Lebih banyak Mas KU, Mas Umam yang membalas karena mohon maaf waktu saya tidak intens memegang HP. Ya sedikit perkenalan saja, saya seorang ibu, anak dua, anak saya juga masih kecil-kecil Bapak Ibu. Yang anak pertama usia 4 tahun, anak yang kedua usia 2,5 tahun. Ketika saya PPG, ketika saya PPG dan saya UP, kondisi saya sedang punya anak kecil yang pertama. Jadi anak saya yang pertama usia 2 tahun dan hamil anak kedua. Ya, jadi saat itu ketika saya PPG seperti itu. Tapi itu bukan menjadi halangan ternyata. Karena apa? Karena saya sudah niati dalam diri saya, dalam hati saya bahwasanya saya sedang tolabul ilmi. Saya sedang mencari ilmu, Bapak Ibu. Jadi apapun hambatan saya saat itu, ketika anak saya masih kecil dan juga saya kondisi hamil, ternyata itu juga tidak menjadi halangan untuk saya menjadi seseorang yang malas belajar. Nah, ini sedikit cerita ya, sedikit cerita. Semoga dengan ini Bapak Ibu yang mungkin kemarin-kemarin tidak menyempatkan waktunya untuk belajar menjadi niat ikhlas menyempatkan waktunya untuk belajar. Sebenarnya trik lolos UP. Ini dari awal saya kasih tahu dulu ya. Trik lolos UP itu sebenarnya satu. Bapak Ibu yakin dengan diri sendiri dulu ya. Yakin dulu sama kemampuan Bapak Ibu semua bahwasanya Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan dan mengerjakan soal-soal itu. Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi keyakinan itu, apa yang menjadi keyakinan itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Gitu. Kebanyakan saya membimbing di tes apapun, ketika awal saya selalu bilang, yakin nggak sama diri sendiri? Apakah kita yakin dengan kemampuan kita? Kalau sudah tidak yakin, ya sudah. Tidak usah belajar. Ikhlas lillahi ta'ala dengan hasil yang diberikan Allah. Artinya ya sudah, kalau nggak yakin buat apa? Sama aja kami mendorong mobil yang mogok, Bapak Ibu. Tapi bandingkan, jika Bapak Ibu dari dalam hati sudah ada niatan, Bapak Ibu dari dalam hati sudah ada keyakinan terhadap diri sendiri, gagal itu adalah hal yang biasa. Ya, mungkin ini teman-teman yang retaker, yang sampai 6 kali belum lulus, 12 kali belum lulus, itu semua tuh Allah yang menakdirkan, Bapak Ibu. Mungkin ini lantaran kami saja. Saya dan Mas Umam itu bukan orang hebat ya. Kami bukan orang pintar, bukan orang hebat. Kami hanya diberikan Allah jalan. Jadi nanti kelulusan panjenengan itu kebetulan lewat jalan ini, gitu aja. Saya dan Mas Umam bukan orang yang hebat, gitu. Kami hanya bisa menuntun. Menuntun apa yang menjadi kodrat Bapak Ibu semua. Sama kayak sebagai seorang guru, kita punya tugas itu hanya nuntun murid-murid kita. Masalah nanti murid kita jadi anak yang pintar, jadi anak yang berhasil, itu Allah yang menggariskan. Saya nggak bisa memaksa semua murid saya untuk pintar matematika. Saya nggak bisa memaksa panjenengan semua untuk lulus. Tapi saya hanya bisa menuntun. Saya dan Mas Umam hanya bisa menuntun. Selebihnya hanya Allah yang bisa gitu. Ya. Jadi harus yakin Bapak Ibu. Saya bimbing retaker yang sudah tidak lulus 3 kali ya alhamdulillah bisa lolos gitu ya. Tapi yang penting yakin dulu sama diri sendiri. Saya yakin bahwa saya bisa. Saya akan berproses, saya akan belajar. Saya akan mengubah mindset saya gitu ya. Harus diubah pola pikirnya. Yang mungkin awalnya malas belajar menjadi mau belajar. 1 jam saja Bapak Ibu. Pelajari apa pembahasan-pembahasan yang kami berikan. Link-link video yang kami berikan. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau kemarin ada yang minta, Mbak, saya minta FR dong UP Oktober, minta FR dong UP Desember. Sekarang pertanyaannya, apakah kami, saya dan Mas Umam itu membuat soal tidak sesuai FR? Pasti kami sudah membuat semuanya sesuai FR, Bapak Ibu. Hanya yang kami nggak mau memberi hal yang instan.
Gitu ya. Sama kayak Bapak Ibu mengajar murid-murid. Mungkin nggak ketika anak-anak mau ujian nasional, Bapak Ibu ngasih soalnya H-10 gitu. Kasih soal plek kayak ujian nasional gitu. Bisa nggak ya kira-kira? Gitu kan ya. Atau Bapak Ibu membuat murid-muridnya setiap hari berlatih soal sesuai kisi-kisi. Tingkat keberhasilan mana yang nantinya akan kita raih? Apakah dengan kita memberikan bocoran soal? Ataukah dengan kita berlatih setiap hari, berlatih soal sesuai dengan kisi-kisi? Ya, jadi dalam rangka Bapak Ibu mengerjakan tryout itu bukan kebutuhan kami, tapi itu menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus berlatih mengerjakan soal yang setiap hari itu harus dilakukan. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu tes, otak ini sudah terbiasa di pressure. Ya, otak sudah terbiasa mengerjakan soal. Bahkan nanti H-10 saya dan Mas Umam akan memberikan soal yang setiap hari 120 soal. Supaya apa? Supaya nanti pas UP tidak kaget gitu loh. Jadi harus mau proses ini. Makanya kalau ada yang minta ini, minta itu, saya nggak pernah menanggapi. Karena saya tidak mau mendidik dengan cara yang salah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya dan Mas Umam pengen Bapak Ibu semua berproses. Kita sama-sama istilahnya ini baru ulat ya. Ini kepompong ini, fase kepompongnya Bapak Ibu. Harus berpuasa, harus belajar, harus bersusah-susah mengerjakan soal, melihat video, supaya nanti bisa jadi kupu-kupu setelah ini selesai. Gitu. Jadi harus mau berproses seperti itu. Jadi saya tidak pernah ingin member saya itu jadi orang-orang yang sekedar, Mbak, saya boleh nggak minta jawaban UP Oktober? Saya nggak pernah bales kayak gitu. Karena apa? Karena itu sama saja. Saya mengajarkan panjenengan semua, saya mengajarkan Bapak Ibu semua cara yang salah. Iya kalau nanti soalnya itu. Kalau soalnya diganti redaksi, sudah pasti nggak bisa. Karena yang dihafalkan hanya jawaban. Ya, berbeda ketika nanti Bapak Ibu berproses, mau berlatih, tahu kata kuncinya, tahu cara menggarisbawahi soal. Nanti apapun soalnya pasti bisa mengerjakan. Seperti itu. Jadi mohon ini tidak dijadikan apa ya? Tidak dijadikan panjenengan Bapak Ibu jadi berkecil hati. Justru dengan ini harus semakin semangat. Harus semakin dipompa lagi semangatnya. 1 bulan itu singkat kalau kita lalui dengan ikhlas. Dan akan terasa lama kalau dilalui dengan tidak ikhlas. Itu sudah melakukan pembelajaran, sudah UKIN, sudah PPL. Nah, hanya tinggal UP saja. Hanya tinggal tes tertulis tes pengetahuan saja. Kita sudah berubah jadi kupu-kupu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan setelah ini yang kemarin semangatnya masih separuh-separuh, yang kemarin masih males-malesan mengerjakan tryout, males-malesan ikut Zoom, yuk sama-sama kita ubah. Apa yang awalnya tidak baik kita buang, harus ada perubahan. Harus ada perubahan pola pikir mindset kita bahwa semuanya perlu dilatih. Ya, sama seperti seorang pelari, tidak mungkin sekali latihan dia bisa lari sekian kilometer. Tapi dia perlu berlatih tiap hari, bertahap, dan semakin tingkatannya makin sulit, makin sulit, makin sulit. Semakin nanti terbiasa ketika menghadapi soal UP. Jadi saya memang males membalas WA yang ya kadang nggak penting-penting untuk kita balas, untuk kita. Tapi kalau tatap muka kayak gini nanti silahkan. Mau tanya apa saja setelah saya selesai materi, saya persilahkan selama waktu masih cukup. Jadi bagi saya memberikan materi, memberikan bimbingan itu tidak hanya tentang soal-soal dan soal. Tapi pentingnya kita mengubah pola pikir, kita samakan persepsi, dan kita berdoa bersama. Karena yang namanya ikhtiar, usaha,
itu tidak hanya usaha yang hubungannya dengan bumi. Maksud saya apa? Ya belajar baca materi itu usaha bumi. Usaha langitnya juga harus dilakukan. Ya, saya mohon izin break 2 menit untuk adzan. Nanti setelah ini saya langsung lanjutkan pembahasan. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Kita ke materi dulu. Nanti mohon apabila ingin berbicara bisa raise hand terlebih dahulu. Dan apabila tidak berkepentingan, mohon untuk mikrofon di mute terlebih dahulu. Oke, hari ini materi UPPPG Matematika ya. Soal yang pertama, Bapak Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu boleh apa? Boleh sambil mengerjakan ya, boleh sambil mengerjakan. Adit, Budi, dan Tono berbelanja di toko yang sama. Adit membeli 3 buku, 2 pensil, seharga 16.000. 3 buku, 2 pensil, harganya 16.000. Budi membeli 9 buku dan 1 pensil, seharga 38.000. Apabila Tono membeli 8 buku dan 8 pensil, maka dia harus membayar seharga berapa? Nah, materi ini itu materi kelas 2 SMP. Kalau Bapak Ibu mengatakan, saya kan guru SD, kok soalnya seperti ini? Pertanyaannya adalah, untuk menjadi seorang guru SD, bukankah kita semua harus melewati SMP dan SMA bahkan S1 terlebih dahulu? Berarti ilmu ini dianggap Bapak Ibu sudah mempunyai atau memilikinya. Lalu bagaimana jika sudah lupa? Nah, berarti kalau sudah lupa, kita harus belajar lagi supaya ingat, ya.
Ini namanya persamaan linier, Bapak Ibu. Ada sebuah persamaan. Persamaannya ada ini. 3 buku, 2 pensil sama dengan 16.000. Maka disebut sebuah persamaan. Saya tulis di sini 3B ditambah 2P harganya 16. Kemudian 9 buku ditambah 1 pensil, 9B ditambah 1P, harganya adalah 38. Nah, yang pertama ini saya ingin mencari dulu nilai atau harga pensilnya. Nah, saya pengen nyari harga pensil nih, harga pensilnya ini. Maka yang saya lakukan, karena di sini angkanya 2, di sini angkanya 1, supaya habis pensilnya saya pengen cari harga buku dulu, pensilnya saya buang atau saya eliminasi. Maka kalau ini ada angka 2, ini angka 1, kita kalikan lawannya ya Bapak Ibu ya. Yang atas kita kalikan bawah, yang bawah kita kalikan atas. Supaya nanti tereliminasi atau hilang. Nah, ini sehingga menjadi bagaimana persamaannya? 3B ditambah 2P, 16. Kalau yang bawah menjadi apa yang bawah? Yang bawah menjadi dikali 2 kan? Berarti 18B ditambah 2P sama dengan 76. Terus kita kurangkan. Yuk, harus mau berproses. Silahkan dicatat di buku ya. Karena memang di pembahasan saya tidak memberikan noret-noretannya. Silahkan harus mau menyimak. Ini kan 2 pensil dikurangi 2 pensil habis. Kan tadi tujuannya kita mengeliminasi atau membuang pensilnya. Sehingga untuk buku bagaimana ini? Berarti 3 buku dikurangi 18 buku. 3 buku dikurangi 18 buku sama dengan yang ini 16 dikurangi 76. Nah, 3 buku dikurangi 18 buku. Berarti negatif 15 buku. 16 dikurangi 76, negatif 60. Sehingga harga bukunya berapa? Saya pindah di sini ya. Sehingga kalau min 15B adalah min 60, satu bukunya adalah min 60 dibagi, karena ini perkalian, pindah ke sini menjadi pembagian. Maka dibagi negatif 15. Negatif dibagi negatif, positif. 60 dibagi 15, jawabannya 4. 4 apa? Berarti nanti satu bukunya. Jadi, satu buku adalah 4.000. Kan tapi kita harus cari lagi harga pensil ya. Kita masukkan salah satu. Saya masukkan misalnya di persamaan yang pertama ini. Ya. Berarti gimana? 3B ditulis dulu. Ditambah 2P adalah 16. Di mana satu buku harganya 4.000. Ini Mas Umam posisi di mana Mas? Kok gempa Mas? Satu bukunya 4.000. Gempa Bu, Maka Klaten. Klaten gempa ini. Iya, baru Ya, aja Bu. semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga aman semuanya. Amin. Oke, saya lanjutkan. 3B ditambah 2P 16, Bapak Ibu. Sehingga ini bukunya kita tulis harganya 4.000. Ya. Saya bisukan dulu ya, biar tidak mengganggu. Oke. Sehingga di sini bukunya kan tadi harganya 4.000. Kita ganti di sini. 3 dikali 4 ditambah 2P sama dengan 16. Ini 3 kali 4 berapa? 12. Ditambah 2P sama dengan 16. Sehingga 2P-nya berapa? Ini pindah ke sini. Yang punya tempat ditulis dulu. 16 dikurangi 12. Sehingga 2P adalah 4. Harga satu pensilnya berarti 4 dibagi 2. Berarti 2.
Jadi berapa harga satu pensil? Jadi satu pensil harganya 2.000. Pertanyaannya, membeli 8 buku dan 8 pensil. Berarti 8B ditambah 8P. Buku harganya berapa? 4.000. Berarti 8 dikali 4.000. 8 dikalikan 4.000. Ditambah pensilnya berapa? 2.000. 8 kali 2.000. 8 kali 4.000, 32.000. 8 kali 2.000, 16.000. Sehingga hasilnya adalah 48.000. Seperti itu ya. Nggak ada cara singkat. Karena memang alurnya harus seperti itu. Ya. Karena alurnya memang harus seperti itu, sehingga harus mau berproses. Intinya, di materi persamaan linier ini harus ada satu yang dibuang dulu. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan saya pengen membuang P, maka saya kalikan silang. Yang atas saya kalikan yang bawah saya kalikan yang atas. Supaya apa? Supaya kalau dikurang, ini P-nya hilang. Terus baru kita cari nilai B, bukunya. Setelah diperoleh nilai buku, masukkan ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Sama saja. Saya pilih, saya masukkan ke yang atas. Dengan mengganti nilai B-nya, saya ganti dengan 4. Karena kan tadi udah diperoleh kan. Udah diperoleh nilai bukunya 4.000. Baru setelah itu, setelah saya memperoleh nilai B, baru saya nyari nilai P atau harga satu pensil. Setelah diperoleh harga satu buku, harga satu pensil, baru cari jawaban atas soalnya. Yang ditanya apa? 8 buku dan 8 pensil. Berarti jawabannya adalah 48.000. Silahkan boleh di screenshot terlebih dahulu ya. Mungkin ya, kalau nanti supaya tidak tertinggal. Atau nanti bisa juga dilihat rekamannya. Saya lanjutkan di soal berikutnya. Soal nomor 2. Ini saya nggak urut loh ya. Yang penting Bapak Ibu mau mengikuti pembahasan malam hari ini. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Soal nomor 2. Wah, soalnya panjang sekali. Tapi harus mau membaca. Ya, literasinya dibiasakan. Soalnya adalah FPB adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis 2 bilangan atau lebih. Misal, 18 habis dibagi berapa? 1, 2, 3, 6, 9, 18. 30 habis dibagi berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Oleh karena itu FPB-nya adalah angka 18 dan 30 itu sama-sama bisa dibagi 6. Kita pilih angka yang terbesar, faktor yang terbesar. Berikut ini merupakan soal HOTS yang tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tentang materi FPB. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Nanti untuk matematika, tidak semuanya itu selalu tentang soal ngitung atau soal berhitung ya. Ternyata soal tentang konsep pun juga keluar. Ini berarti yang ditanyakan adalah konsep FPB. Ya, konsep FPB. Siswa, kita cek kira-kira. Kalau soal yang A ini berarti konsep apa ya? Gitu kan. Siswa SDN membagi paket bantuan untuk korban kebakaran. Bantuan tersebut berupa 40 pensil, 61 buku cerita, dan 83 buku tulis. Jika setiap paket mendapat ketiga jenis barang tersebut sama banyak, nah ini kuncinya sudah ada di situ.
Kalau ada benda yang dibagi sama banyak, maka cara menghitungnya adalah menggunakan FPB. Kata kunci FPB adalah kalau ada benda yang harus dibagi sama banyak. Ya. Yang kedua, B. B sudah jelas ya. B sudah jelas itu tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak, kecepatan, dan waktu. Yang C sudah jelas, waktu berpapasan. Yang D juga sama, jarak, kecepatan, waktu. Kalau yang E, dalam suatu percobaan lampu hijau menyala 10 menit, lampu kuning menyala 15 menit, lampu biru menyala 20 menit. Ada waktu, waktu, waktu. Kemudian pertama menyala jam sekian, kapan menyala bersama-sama lagi? Kalau ada waktu yang bersama-sama, maka kita gunakan konsep KPK. Ya. Jadi kalau saya ulang kembali di sini, untuk benda yang dibagi sama banyak, itu konsepnya adalah FPB. Kalau waktu bertemu, waktu bersama-sama, ya, misalnya Andi berenang 5 hari sekali, Ica berenang 7 hari sekali. Nah, kapan mereka berenang bersama-sama kembali, bertemu kembali, maka dicari KPK-nya. Ya, kata kunci dari waktu adalah KPK. Oke, sebentar. Nanti link absen saya bagi di tengah-tengah saya pembahasan. Kalau misalnya link absen yang dari Mas Umam ada terkendala. Oke, nanti saya kirim. Sebentar ya, biar saya menyelesaikan separuh dari soal terlebih dahulu. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi sudah kita bahas bahwasanya kalau benda dibagi sama banyak itu FPB. Saya lanjutkan. Nah, di sini sudah ya. KPK, FPB, dan jarak kecepatan waktu. Soal berikutnya, ini soal yang pasti keluar. Bahkan sering sekali banyak yang bilang FR ini pasti keluar. FR tentang bilangan sisa dari sebuah pecahan. Ya, sisa dari sebuah perhitungan pecahan, Bapak Ibu. Di sini SI memiliki harta warisan 240 juta. Sepertiga dipakai ke panti. Nah, berarti ke panti sepertiga dikali berapa? Ya dari kali total ya. Sepertiga dikali 240 juta. Ini biasakan dicoret terlebih dahulu seperti ini. 24 dibagi 3 jawabannya 8. Maka untuk panti jompo itu adalah 80 juta. 1/5 dibagikan ke yayasan amal. Berarti ke yayasan berapa? 1/5 dikali 240 juta. Ini kita bagi dulu ya. 240 kita bagi dengan 5. 24 dibagi 5 dapatnya 4. 4 kali 5 20 dikurangi. Ini masih 40 dibagi 5 dapatnya 8. Sehingga ini berapa? 48 juta. 1/9 ke fakir miskin. Ya, sama, kita cari fakir miskin. 1/9 dikali 240 juta. Kita bagi di sini.
240 dibagi dengan 9. Ya, 24 dibagi 9 dapatnya 2. 2 dikali 9, 18. 4 dikurangi 8, 14 dikurangi 8, 6, menurunkan 0. 60 dibagi 9, 6. 6 kali 9, 54. 6. Sisa 6. Berarti sekitar gitu ya, tidak perlu dicari komanya. Ya, karena nanti untuk UP itu yang penting jawabannya sudah mendekati, berarti sudah betul. Enggak usah dicari sampai jelimet koma berapa gitu, enggak usah. Oh, berarti ini sekitar 26 juta. Sehingga kalau saya total, berapa ini? 80 ditambah 48 ditambah 26. Jawabannya 4 ya, masih 1, 9 ditambah 6 berarti 15. 154 juta. Kalau punya 240 dikurangi dengan 154 berarti sisanya sekitar berapa gitu ya. 10 dikurangi 4, 6. Ya, ini 3. Bentar, saya memute dulu. Oke, saya lanjut. Berarti di sini 13 dikurangi 5, 8. Sekitar 86 juta. Maka mana yang paling mendekati? Seperti itu. Jawabannya adalah yang E. Kenapa saya munculkan soal seperti ini? Karena nanti mungkin terjadi ketika Bapak Ibu mengerjakan UP, ternyata ada soal matematika yang tidak ada jawabannya. Ya, mungkin terjadi. Sehingga cara penyelesaiannya adalah pilih saja yang paling mendekati. Jadi nanti jangan sampai terpaku pada soal yang tidak ada jawabannya. Sehingga membuat Bapak Ibu malah down atau mungkin kepikiran. Akhirnya soal-soal yang lain terlewat. Hanya karena fokus ke soal yang mungkin saja tidak ada jawabannya. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu kaget. Karena ya memang manusiawi, si pembuat soal juga bisa saja lengah. Gitu. Kalau saya memprediksi, sebenarnya 1/9-nya ini kemungkinan salah ketik. Kenapa? Karena kalau 9 kan tidak bisa 240 dibagi 9 ya, pasti tidak bulat gitu. Bisa misalnya ini diganti 1/8 gitu ya. Itu hanya prediksi pribadi. Tapi kalau cara mudahnya ya seperti ini Bapak Ibu. Dicari saja jawabannya, kalau tidak ada pilih yang paling mendekati. Gitu ya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ini sebentar. Oh, betul kan? Si pembuat soal ternyata tadi salah ketik ya. Sama kan berarti seperti prediksi saya. Karena ya kemungkinan soal UP itu memang tidak mungkin angkanya itu jelimet istilahnya. Tidak mungkin angkanya itu sampai sulit gitu. Karena ya untuk matematika paling ya hanya matematika dasar bukan soal olimpiade gitu ya Bapak Ibu ya. Maka tadi kalau saya ganti ini 1/8 di soal, maka ini 1/8 saya kalikan 240 dapatnya kan 30. Jadi jawabannya 82 juta. Tapi mungkin soal yang tidak ada jawabannya itu pasti nanti sudah diperhitungkan oleh panitia. Pasti soal-soal kayak gitu nanti sudah menjadi soal yang dianggap benar. Misalnya kayak gitu. Lanjut, selisih dua bilangan adalah 20. Nah, ini kemarin juga ada ya, sesuai yang soal Oktober. Itu katanya ini juga sering keluar. Jadi diketahui selisih sama sebuah perbandingan. Kemudian diminta mencari sesuai dengan apa yang ada di soal. Sebenarnya soal kayak gini tuh yang penting kita misalkan terlebih dahulu ya. Selisih dua bilangan 20. Kita ubah dulu Bapak Ibu. Kita ubah soal ini menjadi kalimat cerita. Gimana kalimat cerita? Kalau saya misalkan bilangannya adalah A sama B,
Maka saya menuliskannya ini selisih. Selisih berarti gimana? A dikurangi B adalah 20. Itu ya. Jika perbandingan dua bilangan tersebut adalah 3:4. Nah, perbandingannya 3:4. Namanya apa? Selisih itu kan yang besar dikurangi yang kecil. Ya. Karena ini A pasti lebih besar daripada B, maka A saya tulis yang mana? A perbandingannya yang 4, B perbandingannya yang 3. Jadi jangan terus A-nya yang 3, B-nya yang 4, karena A-nya letaknya di depan. Nah, tidak seperti itu. Tetapi lebih ke bagaimana kita memisalkan sesuai dengan logika. Kan kalau logikanya yang besar pasti dikurangi yang kecil. Maka lebih besar yang mana? Lebih besar yang 4 daripada yang 3. Itu ya. Sehingga di sini saya misalkan A-nya itu 4. 4 apa? 4X. B-nya 3 apa? 3X. Seperti itu. Sehingga di sini saya tulis ya, 4X dikurangi 3X adalah 20. Sehingga berapa di sini? 4X dikurangi 3X berarti X-nya adalah 20. Nah, sudah ketemu tuh X-nya 20. Tinggal dimasukkan ke sini. Berarti ini 4X itu artinya 4 dikali 20, yaitu 80. 3X berapa? 3 dikali 20 berapa? 60. Pertanyaannya kuadrat dari salah satu bilangan. Entah itu A kuadrat atau yang B kuadrat. Berarti ini 80 kuadrat. Berapa? 6400. Ini 60 kuadrat. Berapa? 60 kuadrat berarti 3600. Yang ada adalah yang C. 3600. Jadi seperti itu. Di soal yang ini, konsep yang wajib dikuasai adalah konsep memisalkan, ya, memisalkan dan juga konsep mengubah kalimat soal menjadi kalimat matematika. Oke, saya lanjutkan kalau sudah. Nah, nanti kalau setelah selesai Zoom seperti ini, dibiasakan untuk apa? Untuk Bapak Ibu juga itu menghitung kembali ya, ngecek lagi jawabannya. Tuh. Lanjut. Nah, ini soalnya sepele. Tetapi kategorinya bisa HOTS atau higher order thinking skill. Ya. Harus dipikir berulang kali untuk menganalisis soalnya. Ayah membeli sebuah roti dan dibagikan sama rata kepada ibu, kakak, dan adik. Nah, kalau orang-orang yang sukanya visual, ya cukup digambar kayak gini aja nggak apa-apa toh. Nah, ayah itu membeli sebuah roti dan dibagikan sama rata kepada ibu, kakak, dan adik. Apabila ibu membagi kembali semua jatah bagiannya menjadi 3 bagian, ibu ini punyanya ibu ya, ini masih dibagi lagi jadi 3. Nah, ini secara visual kayak gitu dulu ya, nanti baru saya berikan hitungan matematikanya. Ternyata 2 bagian diberikan kakak, 2 bagiannya si ibu ini diberikan ke kakak, dan 1 bagiannya diberikan kepada adik. Pertanyaannya, total roti yang dimiliki kakak sekarang adalah titik-titik bagian. Nah, kakaknya dapat berapa bagian? Oke, kita analisis. Tadi kan ayah membagi roti jadi 3. Sehingga si ibu dapat berapa?
sepertiga, si kakak dapat sepertiga, si adik juga dapat sepertiga. Ya kan? Terus bagiannya ibu, sepertiganya, punyanya ibu ini tadi kan sepertiga. Sepertiganya ini dibagi lagi jadi 3. Berarti satu bagiannya berapa? 1/9. Dapat 1/9 dari mana? Dari punyanya ibu itu 1/3 dibagi lagi jadi 3 bagian. Nah, 1/3 dikali berapa? 3 itu kan 3/1. Dibalik jadi 1/3. Oh, berarti satu bagiannya milik yang ibu tadi menjadi nilainya 1/9. Ya kan? Kalau kakak dapat 2 bagian, berarti si kakak dapat tambahan berapa? 2/9. Si adik dapat 1 bagian, berarti 1/9. Itu ya. Jadi enggak terus punyanya ibu ini dianggap 1, terus nanti kakak bertambah 2/3, adiknya 1/3, salah. Karena kan ini dari keseluruhan, ya. Baru kita hitung. Yang ditanya punyanya kakak kan, berarti yang ini toh. Nah, ini saya hitung di sini. 1/3 ditambah 2/9. Ingat, penjumlahan, pengurangan, pecahan harus disamakan penyebutnya. Maka di sini kita samakan dulu 3 dan 9, KPK-nya adalah 9. Itu ya. 3 supaya jadi 9 dikali 3, atas juga dikali 3. Berapa? 3. Ditambah 9 biar jadi 9 dikali 1, atas juga dikali 1. 2. Sehingga berapa ini? 5/9. Itu bagiannya kakak. Ya, jadi soal-soal ini memang termasuk sering keluar. Ini soal sepele, sebenarnya cuma mau tanya 1/3 ditambah 2/9. Tapi ternyata harus melewati beberapa tahap pemikiran, alur berpikir, yaitu higher order thinking skill. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Yuk, ini sama konsepnya, karena ini pasti sering keluar. Dan soal ini sebenarnya mudah gitu kan ya, tanpa harus Bapak Ibu berpikir kali bagi persen atau yang sulit, hanya perlu memahami soalnya. Yuk lagi. Ibu membeli 1 gulung pita yang kemudian dibagikan sama rata kepada keempat anaknya. Berarti ini 1 gulung itu dibagi jadi 4. Masing-masing berarti dapat 1/4 bagian. Rara, Rere, Riri, dan Ruru. Nah, anaknya namanya A, I, E, U. Rara, Riri, Rere, dan Ruru. Apabila Rere hanya menggunakan 1/3 panjang pitanya, Rere ini hanya memakai 1/3 panjang pitanya. Berarti gimana? Kalau Rere hanya memakai 1/3 panjang pitanya, berarti Rere memakai berapa bagian? Coba dihitung. Bapak Ibu hitung. Rere memakai berapa bagian? Sebentar ya, saya balas info penting sebentar. Berapa ini? Berarti si Rere yang dipakai hanya 1/3 bagian. Ya, berarti 1/4-nya ini kita kalikan dengan 1/3.
3 dikali 3 bagian, baru nanti kita cari sisanya. Itu ya. Saya tuliskan dulu di sini. Punyanya Rere. Rere kan dapat 1/4. Yang dipakai hanya 1/3 panjang pita. Panjang pitanya tadi 1/4 kan? 1/4 kita kali dengan 1/3. Berarti berapa yang dipakai Rere? 1/12. Sisanya diberikan kepada Rara. Berarti kita cari sisanya dulu. Rere kan dapat 1/4. Yang dipakai hanya 1/12. Maka sisanya punyanya Rere berapa? KPK-nya yaitu 12 ya. Bawah kali 3 atas kali 3. Bawah kali 1 atas kali 1. Berarti 2/12 ini diberikan kepada Rara. Berarti kita tambahkan si Rara bertambah 2/12. Ruru memberikan 1/6 panjang pitanya kepada Rara. Nah, berarti Ruru kan tadi dapat 1/6. Maaf, 1/4. 1/6-nya diberikan, ya kita kali dengan 1/6. Berarti berapa ini? 1/24. Diberikan kepada siapa? Diberikan lagi ke Rara. Berarti Rara nambah lagi 1/24. Ya. Sehingga kalau kita hitung punyanya Rara menjadi berapa ini punyanya Rara? Ya tinggal kita tambahkan ya Bapak Ibu ya. Berarti punyanya Rara itu tadi dapat 1/4 ditambah 2/12 ditambah lagi 1/24. Kita cari KPK, kelipatan 4, 12, dan 24, yaitu paling kecil adalah 24. 4 supaya jadi 24 kali 6, maka atas juga kali 6. Ditambah 12 biar jadi 24 dikali 2, atas juga kita kali 2. Ditambah 24 biar jadi 24 dikali 1, atas juga dikali 1. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 1, 11. 11/24. Itu adalah panjang pita miliknya Rara. Ada pertanyaan kalau ketemu soal yang seperti ini? Harus dicari dulu, jangan hanya langsung memasukkan 1/3 dan 1/6-nya ya. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, yuk lanjut. Sekarang coba Bapak Ibu hitung soal ini dan silahkan dijawab di kolom chat. Jadi ingat kembali tadi nawaitunya, niatnya kita bersama untuk mengikuti Zoom malam hari ini adalah kita mau mencari ilmu. Jadi jangan sampai niat itu nanti berubah ya. Jadi diniatkan benar-benar sama-sama belajar dan berproses. Yuk silahkan. Ini sama persis dengan soal yang sebelumnya tadi, hanya kita ganti angkanya. Karena soal ini sering keluar. Ya, silahkan yang mau menjawab. Yusi Irasandi. Izin Mbak Intan, selamat malam.
Saya masih penasaran soal yang sebelumnya tadi, jawabannya tadi berarti enggak ada yang di pilihan ya, Mbak? Iya, itu karena ini di jawaban yang di pilihan itu salah. Nah, Tapi untuk caranya yang saya jelaskan tadi sudah betul. Nah, nanti untuk PowerPoint yang pembahasan saya revisi ya. Yang kan ada 2 soal tadi yang salah, yang pertama sama yang kedua tadi. Itu oh, ya, karena kan belum final tadi, yang penting saya kirim dulu. Artinya biar ketika membahas kan sambil mungkin lihat pembahasan yang saya kirim. Tapi nanti saya revisi ya, Kak. Jadi saya kirim oke. ulang. Baik, Mbak Intan. Makasih ya, Mbak. Iya, Sekali siap. menjawab, Mbak. Kalau saya tadi jawabnya pas di tryout ini D. Tapi nggak tahu benar apa. Mode. Ya, oke, makasih. Oke. Oh iya, sip. Ada lagi yang lain selain D, Bapak Ibu? Oh, ini juga D. D lah itu sudah pada hebat semua ya. Brozovic meninggal dunia. Ini sering keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai cerita-cerita member kami yang sudah mengikuti UP, pasti bagian ini tuh dibahas katanya sering keluar gitu ya. Jadi saya juga sering mengeluarkan soal ini, Mas Umam juga sering mengeluarkan soal ini. Intinya Bapak Ibu harus bisa menghitung sisa, ya kan? Tinggal dikalikan biasa ya, 120 kita kalikan dengan sepertiga gitu kan ya. Kemudian nanti yang 100 sepertiga dikali 120, ini jawabannya 40. Seperempat dikali 120, ini jawabannya 30. Seperlima kali 120, jawabannya 24. Ini kita tambahkan 4, 4 tambah 3, 7 tambah 2, 94. 120 kita kurangi dengan 94, jawabannya 26 juta. Itu ya. Jadi ini sudah mudah. Besok lagi kalau ketemu soal seperti ini sudah paham dan tidak perlu lagi Bapak Ibu takut ya atau ragu tidak bisa mengerjakan soal. Oke, saya lanjut. Ini sama, silahkan. Yang ini berapa jawabannya? Intinya kan sama. Sepertiga untuk kebutuhan rumah tangga. Seperlima untuk membayar pajak. Seperempat untuk biaya pendidikan anak. Dan sisanya ditabung. Nah, yuk silahkan dijawab di kolom chat. Jawabannya tuh sudah pada bisa semua ini. Oh, kan sudah pada bisa. Jadi kalau ketemu soal pecahan dan diminta untuk menghitung sisa pecahan, Pak Ibu sudah bisa semuanya ya. Oke, silahkan kita cek lagi ya untuk caranya. Yang pertama, kita hitung dulu bagian yang akan diterima atau bagian yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga ya Bapak Ibu ya. Untuk kebutuhan rumah tangganya berapa berarti? Sepertiga dikali 840 ya. Sepertiga dikali 840. 840 kita bagi 3, ini 2. Sisanya 24 bagi 3, 8. 2, 80. Kemudian seperlima dikali 840 ya. Ini kita bagi 840 dibagi 5. 8 bagi 5 adalah 1, sisa 3. 34 bagi 5, 6, sisa 4. 40 bagi 5 adalah 8. 168. Seperempat digunakan untuk pendidikan anak. Nah, ini 210. Kita tambahkan biasa. Diperoleh ini 8, kemudian 8 tambah 6, 14, tambah 1, 15. Masih 1, 3 tambah 3, 6. 6, 5, 8. Kalau punya uangnya 840 dikurangi 6, 5, 8. Ini 2, 3 kurangi 5, 8, 1. 182. Oh, ribu. Tak kira juta ya tadi ya. Oke, gitu ya. Jadi sudah bisa. Tolong nanti besok lagi kalau ketemu soal kayak gini, akhirnya Bapak Ibu kan sudah bisa
oh aku kan udah pernah ngerjain kayak gini ya. Oh berarti aku sudah ketika ketemu soal kayak gini sudah percaya diri, sudah yakin bahwa Bapak Ibu pasti bisa mengerjakannya. Tuh. Saya lanjutkan. Nah, sama, masih persis seperti itu. Tapi redaksinya agak beda ya. Tanahnya luasnya 6.800 meter. Ya, tanahnya luasnya 6.800 meter. Berencana membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya. Kemudian sebelum ia wafat, sebelum ia mewakafkan sebagian tanah sebelum diwariskan kepada kedua anaknya. Jadi sebelumnya dia sudah mewakafkan sebagian tanah sebelum diwariskan kepada kedua anaknya. Nah ini harus dipahami dulu. Jika 1/8 dari luas tanah tersebut diwakafkan untuk tempat ibadah, 1/5 untuk sekolah taman kanak-kanak, baru sisanya dibagi sama rata. Nah, jadi nggak hanya sekedar cari sisa ya, ternyata sisanya masih dibagi 2. Nah, maka ini kita cari dulu 1/8 kalikan 6.800 ya. 860 kita bagi dengan 8. Dapatnya 8 ya. 64, 45. 850. Kemudian untuk kanak-kanak 1/5 dikali 6.800 ya. 6800 saya bagi dengan 5. 1, 5, masih 18, 3, 15, 30, 6, 0. 1360. Ini baru saya jumlah dulu. 0, 1, masih 1, 9 tambah 3, 12, masih 1, 2. 1, 2, 1, 0. Kemudian 6.800 ini kita kurangkan dengan 1.210. 0, kemudian 10 dikurangi 1, 9. 7 dikurangi 2 adalah 5. 6 dikurangi 1, 5. Barulah ini dibagi rata untuk kedua anaknya. Berarti yang kita bagi yang 5590 ini kita bagi 2. Dapatnya 2, 4. 15 berarti sebentar, saya salah ngitung ya ini ya. Yang mana ya? Betul ya, 1/8 dikali 6800 dapatnya Yang itu, Bu, yang 6 dikurangi 1 itu, Bu. Oh iya. Ya ini 5590. Ada yang salah. Itu kalau saya yang menghitung kok yang 1.360 itu dikurangi 850 itu 221. Oh iya, ini 2. 2210. Ya, maaf, ini 2 ya. Oke, Iya. siap. Terima kasih koreksinya. Nah, berarti ini 4 ya, Bapak Ibu ya. 4590. Padahal tadi juga sudah membuat pembahasan tapi. Oke, saya ulangi. Ini berarti 4 ya. 4590. Ya, ini saya hapus. Jadinya 4590 dibagi dengan 2 ya. Betul sekali. 2, 4 habis ya. 5 dibagi 2 adalah 2, dapatnya 4. 19 dibagi 2, 9. 18 sisa 5 ya. Berarti 2295. Jadi soal ini sesuai kisi-kisi soal pecahan tetapi dalam bentuk HOTS ya. Oke. Untuk soal model-model seperti ini sudah tidak takut lagi, sudah semakin percaya diri lagi ya untuk mengerjakannya. Nah, sekarang coba. Ini tuh sebenarnya soal simpel ya. Tapi kalau kita sudah bingung sendiri, sudah nggak yakin dengan kemampuan diri kita, kemudian kita sudah merasa
ini tuh sulit gitu ya, pasti beneran sulit nanti ketika UP. Tapi kalau kita menganggap ya semua soal itu pasti ada sulit, ada mudah, tapi kita harus intinya jangan takut ya. Di sini sebenarnya hanya disuruh mencari pasangan yang punya FPB, ya kan? FPB. FPB faktor persekutuan terbesar. Apakah 16 dan 27 punya FPB? Nah, 12 dan 17 punya FPB? 25 dan 17 punya FPB? 16 dan 25 punya FPB? Oh, ternyata yang ini. Faktornya sama-sama bisa dibagi 6 FPB-nya. Berarti jawabannya otomatis yang apa? Yang E. Siap. Oke, sudah bisa semua. Jadi untuk FPB tidak ada kesulitan ya. Ingat ya tadi ya FPB itu untuk benda yang dibagi sama banyak. Tetapi kalau KPK itu hubungannya dengan kelipatan waktu. Oke. Di sini untuk materi malam ini yang saya buatkan PowerPoint kebetulan lebih mengulas tentang bagaimana Bapak Ibu mampu ketika bertemu soal tentang apa? Tentang FPB, tentang konsep KPK, konsep soal pecahan Hodge, dan juga soal persamaan linier. Persamaan linier yang tadi, yang tentang buku sama tentang pensil, karena itu pasti keluar. Dan itu termasuk soal yang mudah ya, karena sangat sayang kalau kita lewatkan soal-soal seperti itu. Jadi saya akan bertingkat, saya mulai dari yang mudah terlebih dahulu, sampai nanti ke soal-soal yang sulit. Karena kalau awal-awal Bapak Ibu langsung saya beri soal yang sulit, nanti sudah merasa apa? Sudah merasa down atau minder terlebih dahulu dengan kemampuan diri sendiri. Oke, untuk malam hari ini saya masih ada waktu 4 menit. Silahkan kalau mau sharing, kalau mau tanya, atau ingin apa ya, sekedar berbagi dengan teman-teman yang lain, saya persilahkan Bapak Ibu. Untuk presensinya, saya kirim linknya. Barangkali ada yang tadi belum mengikuti link presensi terbarunya. Saya kirim sebentar. Sebenarnya apa sih kalau di matematika yang menurut Bapak Ibu itu sulitnya di mananya? Atau di pemahaman soalnya? Atau mengubah kalimat matematikanya? Atau males ngitungnya misalnya? Nah, kira-kira yang apa ya? Wah, tidak ada yang komen. Berarti tidak ada yang sulit ya? Harusnya tidak takut lagi dong dengan matematikanya ya. Nanti saran saya, walaupun ini harusnya nanti penguatan ini saya berikan di akhir, tapi saya berikan sedikit tips ya, mulai sekarang. Mulai sekarang, ketika tryout, biasakan ketika menemui soal yang sulit, dilewati dulu. Itu simple, tapi berdampak besar. Apa dampaknya? Ketika Bapak Ibu fokus ke soal yang sulit, ya, ketika Bapak Ibu fokus ke soal yang sulit, maka nanti ketemu soal yang mudah di belakangnya, sudah terlanjur capek otaknya. Sudah terlanjur apa ya? Ya kalau misalnya
ketemu soal sulit kan kayak gitu ya. Aduh sulit, gimana ya? Ya, terus harus berpikir berkali-kali. Nah, itulah yang sebenarnya yang membuat seseorang itu jatuh. Kenapa? Karena dia fokus ke soal yang sulit. Padahal si pembuat soal ya atau kode soal Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu terima pasti 25% mudah, 50% sedang, dan 25% sulit. Andaikan 25% sulit itu pun tidak terjawab, sebenarnya untuk passing grade aman, ya kan? Kenapa? Karena dianggap soal yang sedang dan soal yang mudah soal yang mudah dan soal yang sedang bisa terjawab semua. Maka ketika nanti mendapat soal dibiasakan sejak tryout sekarang. Kalau ketemu soal sulit di-skip dulu, dilewati dulu. Nanti pasti beda ketika Bapak Ibu mengerjakannya urut dari nomor 1 sampai akhir tanpa mempertimbangkan mana soal sulit, mana soal mudah. Dan ingat, jangan terlalu menjadikan skor sebagai segala-galanya ketika tryout. Karena tujuan utama dari tryout itu adalah kita berproses seperti sedang mengayuh sepeda, seperti sedang berlatih berlari. Kita sebenarnya sedang berlatih supaya nanti pas lomba, pas UP, kita nggak ngos-ngosan. Gitu. Jadi jangan sampai hanya sekedar, wah yang penting skorku bagus. Aku browsing-browsing ketika mengerjakan tryout. Ya sama aja Bapak Ibu, nggak ada gunanya tryout-nya. Karena tujuan utama tryout adalah melatih supaya terbiasa. Gitu. Sehingga nanti ketika ketemu soal pas UP udah nggak kaget lagi. Otaknya sudah terbiasa diajak bekerja. Gitu. Nah, kecuali kalau ketika pembahasan kayak gini, atau ketika setelah selesai mengerjakan soal, baru Bapak Ibu cari di YouTube misalnya, cari di internet silahkan. Tapi setelah selesai tryout, jangan pas tryout malah cari jawaban. Itu tidak jadi nanti. Ya, jadi dari saya, itu saran-saran tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan kedepannya semoga semakin semangat lagi dalam belajar. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, sing penting kan aku wis absen. Yang penting kan aku sudah mengerjakan tryout. Jangan seperti itu. Jangan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi lakukanlah yang terbaik demi Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bu Baik Trias Eva, jika ingin berbicara, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Mbak, selamat malam. Ini Mbak yang saya mau tanyakan ini terkait masalah tryout. Kemarin kalau tidak salah Mas Umam sudah kasih kita rekaman tryout 1 sama 2 Mbak. Gimana dengan tryout 3, 4, 5 itu Mbak? Kita di-share apa gimana itu Mbak untuk rekamannya? Oke, terima kasih. Untuk rekaman pembahasan itu sudah ada sebenarnya, tapi mungkin Mas Umam sedang terlewat dalam menge-share rekaman videonya. Terima kasih, nanti akan saya koordinasikan dengan Mas Umam untuk mengirimkan rekamannya. Karena yang bagian membuat rekaman pembahasan adalah saya. Jadi saya sudah melaksanakan itu, kemungkinan hanya Mas Umam sedang kelupaan untuk menge-share ya Bu ya, menge-share video pembahasan tryout 3, 4, dan 5. Nanti akan saya koordinasikan dengan Mas Umam. Dan ini mohon doanya juga karena ini Mas Umam alhamdulillah istrinya sedang memperoleh amanah baru, mendapat rezeki ya. Jadi semoga Mas Umam juga dalam mendampingi istrinya juga diberikan kelancaran sehingga hari ini beliau tidak bisa bergabung dengan kita semua. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu yang lain silahkan mumpung kesempatan ketemu sama saya.
Karena saya sekali lagi mohon maaf kalau WA jarang balas, di telepon tidak saya angkat. Karena kalau saya pagi sampai siang mengajar di sekolah, siang sampai sore saya masih mengajar di bimbel milik saya, sehingga waktu itu jarang buka HP. Nah, kalau ketika ngobrol-ngobrol kayak gini, saya sempatkan mau bertanya apa saja, saya persilahkan gitu. Ini oke, sistol diastol nanti siap saya sudah ada itu kami materi sistol diastol. Nanti berarti di pembahasan IPA ya, sudah ada itu. Nanti tinggal menunggu apa namanya jadwal untuk kita Zoom-nya kapan. Tapi ada kok sistol diastol. Dan ini Mas Umam putranya belum lahir, Bu. Ini baru alhamdulillah. Doanya aja ya, semoga berjalan lancar. Yang ditunggu-tunggu ya Mas Umam ya. Oke, nanti saya mohon setelah ini sebenarnya angkatan gelombangnya Bapak Ibu ini tuh kita membina paling sedikit di antara gelombang yang lain ya. Kalau gelombang yang sebelum-sebelumnya sampai 200 orang sekali Zoom, bisa sampai 150 orang sekali Zoom gitu ya. Kalau angkatan ini tuh kebetulan memang hanya sekitar 65-an ya. Nah, hanya sekitar 65-an orang yang sekali Zoom. Makanya kalau di Zoom-Zoom sebelumnya, ketika kayak gini tuh kesempatan emas peserta untuk bertanya. Jadi maksudnya apa yang diunek-unek di dalam hati atau mungkin curhat ketika ketemu soal kayak gini gimana, kayak gitu. Bahkan ketika ada waktu kayak gini itu pun sampai 1 jam, akhirnya saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan kegalauan atau kegundahan hati gitu. Tapi mungkin karena ini pesertanya tuh masih sepi bagi saya, karena kebetulan ya 65 peserta, karena kemarin tuh emang maju mundur, mau mengadakan bimbingan nggak ya gitu kan. Tapi ternyata ketika ada permintaan, apalagi setelah pengumuman UP Retaker kemarin ternyata masih beberapa orang belum diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meminta tolong kami yang sudah lulus Retaker itu minta tolong untuk tolong dong Mbak diadakan bimbingan untuk teman-teman kami yang belum lulus seperti itu. Nah, terus ya kebetulan juga saya dan Mas Umam ya kebetulan nih ya itu sedang CGP juga kami, jadi mohon doanya diberikan kelancaran sehingga memang sedang repot dengan kegiatan yang lain gitu ya. Nah, nanti silahkan ya Bapak Ibu umpamanya kok saya Mas Umam kelupaan kayak tadi ya kelupaan mengirim pembahasan kayak gitu boleh ditanyakan kepada kami tim untuk misalnya segera mengupload atau bagaimana gitu. Karena ya mohon maaf, memang kami dengan kesibukan kami yang lain. Terus ini saya bacakan lagi ada materi soal tentang figura. Nah, figura nanti ada ya Mas Umam ya di Zoom di kita jadwalkan kapan. Kalau yang kemarin saya ngisi kok tentang figura-figura itu kesebangunan itu pasti keluar. Ada, Mbak. Betul ya, ada kan? Ya, berarti saya nggak salah ingat nih. Terus saya kesulitan untuk menemukan kata kunci. Nah, nanti di kata kunci juga kemarin kan baru Zoom 2 kali ini ya. Zoom sama Mas Umam 1 kali, sama saya juga 1 kali. Pasti belum ketemu nih trik mencari kata kunci. Lah, nanti di Zoom-Zoom berikutnya pasti akan banyak trik-trik kayak gitu ya. Jadi tetap ikuti terus ya karena di kata kunci kebetulan ini matematikanya belum ada nih soal tentang kata kunci. Kebetulan hari ini baru yang gampang-gampang dulu yang pasti bisa dimakan soalnya gitu ya. Matematika itu cuma 9 sampai 10 soal Bapak Ibu. Hanya 9 sampai 10 soal dari 120 soal. Itu pun yang kategori sulit berarti hanya sekitar 3 sampai 4 soal saja. Nah, jangan sampai hanya karena itu membuat Bapak Ibu ketakutan dengan UP ataupun retaker. Gitu nggih. Oke, silakan Mas Umam kalau ada yang ingin disampaikan. Oh iya Mbak, untuk Zoom kemarin saya belum upload, lupa saya. Sudah tak upload, belum tak share linknya. Oke, siap. Zoom Ya, yang pertama udah ya tak berarti upload ya? itu. Iya, udah tak upload.
tapi belum tak share linknya. Jadi Oke, kelupaan sama tadi. itu. Ya, oke Mas, siap. Nah, berarti memang sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami share. Kemudian yang terkait pembahasan atau PDF pembahasan itu akan Bapak Ibu terima semua. Dan saya mohon tidak ada yang membagikan ke selain member-member kami. Jadi ya itu salah satu bentuk Bapak Ibu menghargai kami. Apa usaha saya dan Mas Umam membuatkan pembahasan, membuatkan soal dan lain-lain. Jadi tolong jangan dengan mudah kemudian di-print, diperbanyak, atau diberikan ke temannya yang lain. Nah, itu termasuk cara menghargai usaha kita. Biar kita sama-sama barokah, biar kita sama-sama diberikan keberkahan satu sama lain, Bapak Ibu. Oke, ada lagi nih yang mau ditanyakan? Oke, siap ya. Nanti Mas Umam ditunggu rekamannya. Terus bagi member baru yang mungkin belum mengerjakan tryout, nah silahkan nanti langsung japri ke Mas Umam aja, tidak usah di grup ya, biar nggak ketumpuk chat yang lain. Segera kerjakan tryout. Karena sekali lagi ya, kunci kesuksesan itu bukan dari skor yang Bapak Ibu peroleh ketika tryout, tapi prosesnya. Proses Bapak Ibu mengerjakan soal, berlatih soal, menghadapi soal, itulah yang ingin diambil pelajarannya di sini. Dan saya dan Mas Umam tidak akan pernah memberikan kunci jawaban ya Mas ya. Nggak mau kita kalau peserta-peserta kita itu nanti jadi orang yang malas ya. Ada soal apotema yang ingin saya tahu caranya Mbak. Oke, apotemanya ini teori atau hitung ya? Apotema itu tentang lingkaran ya? Atau tentang apa? Itu nanti ada soal Silakan. apotema, Mbak. Nanti tak ada Mas kasih Umam. minggu depan. Oke. Sudah tak Siap. siapin soalnya. Oke. Ini sebenarnya di materi Zoom kali ini tuh masih banyak materi, tetapi yang saya bahas memang hanya separuh dari materi yang Mas Umam kasih. Kenapa? Karena memang saya pengen fokus di awal ini bukan hanya sekedar ngejar materi, tetapi motivasi dulu. Karena percuma dikasih materi banyak, motivasinya ikut Zoom cuma sekedar absen. Wah, susah saya kalau nanti kayak gitu ya. Jadi kalau bisa ya ikut Zoom ini benar-benar pengen mengosongkan gelas dan mengisi dengan ilmu dulu, sehingga motivasi dan niatnya sudah betul dulu, nanti ke belakangnya biar enak. Seperti itu. Nanti Mas Umam untuk materi yang Mas Umam kasih yang seharusnya saya sampaikan hari ini dan ternyata belum saya sampaikan di Zoom akan saya sampaikan berupa record video. Jadi nggak usah khawatir, semua materi bisa disantap ya, bisa dimakan, bisa dicatat apa yang penting-penting dan ingat jangan hanya menghafal jawaban. Nggak ada Bapak Ibu trik menghafal jawaban membuat seseorang lolos UP itu tidak mungkin ya. Tapi pahami kata kuncinya dan konsepnya. Tuh. Ada lagi yang mungkin mau ditambahkan dari Bapak Ibu yang lain atau Mas Umam silakan. Untuk absen, silahkan yang ada di link sekarang ya. Sama sih sebenarnya, basicnya dari awal sama sampai dengan saat ini. Memang mungkin ada beberapa yang kesulitan karena login dulu. Gitu nggih, silahkan. Absen nanti akan kami tutup pukul 22. Nanti akan tertutup dengan sendirinya di pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan link absen mohon hanya di Zoom saja nggih, Bapak Ibu semua. Kemudian ditunggu untuk soal-soal dari kami, termasuk pembahasan ya Mbak Intan. Ya mungkin ke depan kita belum tahu UP-nya itu. UP-nya itu semoga tidak maju lagi karena tadi siang kabar itu UP maju, sudah ada jadwalnya. Terus kemudian nah sekarang ya kita belum tahu, yang jelas kita ini dulu aja. Yang jelas kita berusaha dulu aja, entah itu maju atau mundur, yang penting kita percaya dengan diri kita kalau kita bisa. Jangan lupa untuk selalu mengosongkan gelas ketika kita sedang duduk bersama, agar nanti ke depan itu lebih enak.
Mengosongkan gelas itu bukan berarti kita buang semuanya, tidak. Tetapi kita turunkan sedikit rasa impulsif kita yang selalu ingin cepat-cepat menjawab pertanyaan. Kita rendam itu sebentar untuk membaca lebih cermat. Seperti itu Mbak Intan, mungkin sedikit tambahan. Ya, betul sekali ya. Di awal juga saya sudah memberitahukan kita harus mau berproses membaca soal karena waktu itu sangat sisa sekali. Ya, waktu UP kan sekitar 3 jam. Dengan 120 soal itu sebenarnya turah. Istilahnya kalau orang Jawa turah blawah lah. Waktunya itu turah banget kalau kita nggak tergesa-gesa. Kalau kita mau memahami soal dan mau pelan-pelan memahaminya. Dan ingat, kerjakan yang mudah dulu. 1 jam misalnya ya, dapat yang mudah. Berarti 25% atau 30 soal kemakan. Ya kan? 25%, seperempat dari 120 kan 30 soal udah betul. Tambah lagi 1 jam berikutnya, kerjakan soal yang sedang. Nah, lumayan kan? Sudah 75%. Baru 1 jam terakhir, kerjakan soal yang sulit. Gitu. Jangan kebalik. 1 jam stagnan di soal sulit, 5 soal, udah pusing, udah males mikir nanti pasti. Gitu. Itu trik di semua ujian Bapak Ibu. Jadi jangan nggak ada ya soal yang mensyaratkan silahkan kerjakan urut dari nomor 1, itu nggak ada. Jadi triknya itu 1 jam pertama yang mudah, 1 jam kedua sedang misalnya, sisanya baru untuk soal sulit. Gitu. Ini di awal udah tak kasih tahu triknya. Lah ini Bapak Ibu biasakan ketika tryout. Jadi pas tryout itu dibiasakan kerjakan dari yang mudah dulu gitu. Silakan Bu Baik, mungkin ada yang mau diungkapkan lagi? Maaf atau yang Mbak, lain masuk boleh? lagi ya, enggak apa-apa. Iya, boleh nggak apa-apa. Berhubung tadi Mbak bicara masalah trik-triknya Mbak, gimana trik-trik kita dalam penyelesaian soal, khususnya dalam matematika Mbak. Cepat kita lupa, contohnya sekarang kita membahas masalah matematika, ini bisa kita kerjakan, tapi besoknya lagi lupa lagi Mbak. Trik-triknya gimana itu Mbak, biar cepat ingat. Oke. Sebenarnya Ibu, matematika itu bukan untuk diingat ya. Matematika itu kalau saya sendiri sudah belajar di matematika 4 tahun, saya sudah senang matematika sejak saya SD kelas 5 sampai sekarang. Itu konsep matematika itu mengajarkan kita berpikir dengan logika. Ya, matematika itu bukan soal ngitung sebenarnya, tetapi ngasah logika kita. Di mana kita memahami apa yang ada di soal itu, kita ubah menjadi kalimat matematika. Baru nanti step by step dari situ. Jadi kayak ini tadi kan, ternyata hanya untuk mencari sisa, mau diganti soal sudah bisa. Karena konsepnya sudah paham. FPB, mau diganti soal juga bisa, karena sudah paham konsep. Sehingga kalau yang dihafal hanya rumus, pasti mudah hafal, mudah lupa. Tetapi lain halnya kalau kita memahami konsep. Mau diganti angkanya kayak apapun, pasti bisa. Itu. Dan ingat, matematika bukan menjadi momok. Bukan menjadi hal yang menakutkan ketika nanti Bapak Ibu UP, karena yang keluar hanya sekitar 9 sampai 11 soal. Tidak pernah lebih dari itu. Ya. Jadi yang merasa I don't like mungkin males banget matematika gitu ya. Enggak apa-apa. Kan dari 9 soal itu nanti enggak semuanya hitungan, ya kan? Ada yang konsep. Nah, misal 9 soal bisa 3 soal, ya sudah lumayan membantu Bapak Ibu ketika memperoleh skor UP. Gitu ya. Jadi sekali lagi, selama soal sulit itu Bapak Ibu lewati, ditaruh di akhir. Pasti manajemen waktunya sisa. Tapi kalau ngerjainnya urut dari nomor 1, silahkan dicoba.
Silahkan dicoba. Pasti sudah capek otaknya ketika dapat soal mudah, tapi letaknya di belakang. Ya, karena saya dan Mas Uma mendampingi tidak hanya 1 atau 2 member, Bapak Ibu. Mungkin sudah ratusan hingga ribuan mungkin kalau kita total dari CPNS, kemudian P3K, kemudian PPG, itu kuncinya itu. Karena tidak mungkin presentasi soal sulit kok sampai 50% itu tidak mungkin. Soal sulit itu maksimal 25% sampai 30% dari seluruh total. Ya. Nah, sekitar 1.200-an yang lolos menggapai mimpi-mimpinya. Nah, kemarin yang angkatan terakhir kita bina itu retaker sama kategori 2 gelombang 1. Kelulusannya 97% dari peserta yang ikut. Ya. Dan yang belum lulus ya pasti ada satu dan lain hal Bapak Ibu. Entah kemarin ada yang cerita karena jaringannya, karena laptopnya, karena Zoom-nya, sehingga sudah nggak fokus akhirnya ketika ketemu soal. Ketika Zoom-nya error, sudah nggak fokus. Intinya ketika UP itu yang dibutuhkan hanya fokus selama 3 jam saja. Insya Allah bisa. Ya, jadi mungkin ada nggak ya yang nggak pernah pegang laptop kayak gitu. Nah, coba ketika tryout kayak gini ngerjainnya pakai laptop. Sehingga nanti ketika UP udah nggak kaget lagi ngerjain soal pakai laptop. Misalnya kayak gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kami juga tidak ingin menyombongkan diri, tidak. Tapi saya pengen itu menjadi suatu hal motivasi Bapak Ibu. Sehingga ada rasa optimis, bukan pesimis. Ya, jangan sampai kalah sebelum bertanding hanya karena ketakutan yang Bapak Ibu buat sendiri. Gitu ya. Jadi retaker itu bukan kegagalan dari semuanya. Gitu ya. Bukan mesti terus kalau retaker nggak lulus itu terus jadi orang yang paling gagal di dunia. Tidak. Ya. Memang belum rezeki. Hanya itu saja. Saya pernah tidak lulus CPNS. Mas Umam juga mungkin pernah tidak lulus CPNS. Tapi ketika Allah menggariskan saya dan Mas Umam lulus, ya alhamdulillah lulus dengan nilai yang terbaik. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi memang harus apa? Harus mengalami kegagalan dulu. Dari kegagalan kita belajar. Nah, jadi Bapak Ibu kayak gitu ya. Jangan menyerah dulu ya. Jangan menyerah sebelum bertanding. Ya. Ada lagi? Mana dulu sih? Tidak ya? Oke, berarti kalau tidak ada, kita tutup dengan doa bersama. Bapak Ibu, kita biasakan ketika Zoom, kita benar-benar mengadahkan tangan kita, memohon bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha segala-galanya, yang hanya kepada Beliaulah kita bisa meminta pertolongan. Beliaulah yang menakdirkan apa yang terjadi pada diri kita. Mari kita berdoa. Semoga ilmu yang malam hari ini kita pelajari dapat bermanfaat. Allah simpankan untuk kita semua sehingga nanti ketika ujian Bapak Ibu dapat mempergunakan ilmu yang kita pelajari malam hari ini. Dan pastinya kita berdoa bersama semoga seluruh member kita lulus 100%. Tidak ada kendala ketika ujian dan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup. Malam hari ini saya ingin sedikit memberi tips ikhtiar bumi sudah saya berikan. Sekarang tips ikhtiar langit yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Saya sudah melakukannya dan semoga Bapak Ibu juga rela melakukannya. Yang pertama,
ikhtiar langit yang ingin saya sarankan adalah silahkan mulai dari hari ini Bapak Ibu biasakan berbagi kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Itu tips dari saya. Misalnya Bapak Ibu, saya tidak memberi contoh kepada pengamen atau kepada orang yang hanya sekedar minta-minta, tapi contoh real yang saya berikan adalah kepada, mungkin mohon maaf, orang yang sudah renta, ya, usianya sudah sepuh, sudah tua, tetapi masih harus bekerja. Karena doa-doa dari beliaulah yang mungkin menjadi salah satu jalan kesuksesan kita. Yang kedua, selalu meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Karena kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu, doa dari siapa yang menggagalkan apa yang menjadi hajat kita. Jadi itu ilmu yang saya peroleh ketika dulu saya akan tes CPNS, ketika saya belajar untuk meraih apa yang menjadi mimpi saya. Ketika belajar saya tulis di buku saya, sampai sekarang buku saya masih saya tulis, Bismillah ya Allah, ridhoi saya lulus dengan nilai terbaik. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah saya yakini, insya Allah akan benar-benar terjadi. Tetapi saya imbangi dengan doa dan usaha. Usaha tidak hanya dalam bentuk belajar, tidak hanya dalam bentuk berproses, tetapi juga ikhtiar langit kita lakukan. Kita rayu Sang Maha Kuasa untuk memberikan ridhonya kepada Bapak Ibu. Belum tentu Bapak Ibu yang usia sudah 50 terus pasti nggak lulus, itu belum tentu. Belum tentu juga yang masih muda dan pintar pasti lulus, juga belum tentu Bapak Ibu. Semua itu Allah, semua itu Tuhan yang menggariskan. Ya, jadi saya tidak ingin kita hanya lakukan ikhtiar bumi, tapi kita lupa dengan ikhtiar langit. Kita lupa siapa yang memberikan takdir atas kelulusan kita nanti. Itu dari saya. Apabila ada kurang, pasti datangnya dari saya. Apabila ada lebih, pasti datangnya dari Allah. Saya cukupkan, saya mohon maaf sekali lagi apabila banyak kesalahan dalam tutur kata dan sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.